Yang kedua, dalam membuat proposal itu ada banyak bagian ya, kayak seperti latar belakang. Apa sih latar belakang dari proposal ini dibuat? Tujuan kegiatannya, tujuan kegiatannya apa? Jadi harus dijelaskan dan dilampirkan secara jelas agar bisa dipertimbangkan oleh sang penyetuju. Kemudian namanya latar belakang, tujuan kegiatan, jenis kegiatannya itu apa, sasarannya itu kepada siapa. Kalau yang di sini kan contohnya kepada siswa dan siswi kelas 11. Dan yang penting waktunya juga, waktu kegiatan kapan. Jadi di bagian A sampai ini penting dijelaskan secara detail, bisa dipertimbangkan oleh performa. Yang ketiga susunan acara atau rundown, biasanya disebut rundown ya. Kalau rundown ini harus kita tulis sedetail-detailnya karena akan dijelaskan kepada penyetuju. Beda dengan rundown yang dipaparkan di tempat acaranya gitu, kayak di sosial media penyelenggara, itu beda. Itu bukan rundown detail ya, itu cuma rundown secara general, acaranya habis ini, besok ini. Kalau ini kan dari rincian, sangat rinci, dari berkumpul dan persiapan sampai segala macam ada di dalam sini. Lalu susunan panitia. Susunan panitia itu diisi oleh sesuai kebutuhan ya. Yang dibutuhkan apa? Jadi yang dicontoh ini hanya gambaran aja. Misalnya dibutuhin seksi yang lain bisa ditambahkan. Jadi sesuai kebutuhan acaranya apa dan latarnya di mana, seksi itu menyesuaikan deh pokoknya. Lalu ini juga terpenting, yaitu rancangan anggaran. Biasanya sih kalau lagi mengajukan proposal itu yang paling sering dicecar, ditanya tuh ini rancangan anggaran. Teman-teman ini harus bisa menjelaskan kegunaan dan tingkat kepentingan dari rancangan anggaran. Jadi bisa ditanya segini itu untuk apa aja, ini segini gak bisa kurang lagi. Nah, teman-teman tuh harus menyiapkan jawaban kepada penyetuju ataupun dari sponsor agar bisa dipertimbangkan dan terlihat disetujui gitu, kan disetujui. Yang terakhir, penutup dan lembar penyetujuan. Jadi di sini yang bertanda tangan ada ketua pelaksana dan wakil ketuanya. Ini jajaran-jajaran yang mengetahui itu yang approvalnya dan menyetujui ini seperti sama-sama bagian dari approval, tapi dia yang biasanya tuh entah itu kepala yayasan atau yang ngasih sponsor gitu. Ya sekian, ada masukan teman-teman? Halo? Ada ya, masukan nggak? Kayaknya banyak sih. Coba dari teman-teman yang lain dulu, Indra mungkin. Ya, sebelumnya syukron ya Farhan, makasih nih udah
sharing ke kita untuk materinya gitu ya yang dibawakan. Paling kalau dari saya sih ini kan untuk kita ya, maksudnya ya materi untuk awalan ya. Paling kalau untuk anak kecil sih masukannya mungkin lebih banyak gambar sama warna-warni mungkin ya. Kalau targetnya emang anak-anak gitu. Ini terlalu formal gitu kelihatannya. Ya kalau ini untuk apa ya, beda level sih. Ini levelnya udah tinggi sih. Maksudnya untuk SMP mungkin ya, SMP ke atas. Tapi kalau untuk anak SD sih mungkin tapi udah bagus, ini udah bagus. Maksudnya paham isi materinya, kita paham, tapi paling kalau untuk targetnya kalau emang anak SD lebih ya warna-warni lah gitu aja sih. Dari saya masukan itu aja sih. Berarti pakai template Tapi nanti itunya. mungkin pakai template bisa, atau apa namanya, tulisannya pakai word art mungkin ya, digaya-gayain begitu. Iya. Untuk anak SD gitu. Menarik dan menyegarkan. Biar kelihatannya warna-warni banyak gitu. Paling itu aja sih untuk materi, jelas maksudnya runtutannya bagus ya, ada cover dulu benar, terus emang fungsinya, terus latar belakangnya apa gitu kan, terus isinya, maksudnya isi itu ya biaya yang dibutuhkan, terus orangnya siapa aja. Tadi itu laptopnya dibalikin. Ya. Ya kegiatannya apa aja, bagus sih, terus penutupnya udah oke. Secara materi udah bagus. Yang paling itu aja masukannya. Kalau untuk emang untuk anak SD lebih warna-warni aja sih. Lebih berwarna aja ya. Iya. Makasih Mbak. Sama. Mungkin teman-teman yang lain ayo mau ada masukan apa gitu. Monggo. Sebentar, aneh mau cari dulu nih. Ada apa namanya? Jenis proposal juga yang lain. Sebentar ya. Siap. Mungkin Andre dulu kali. Ini Andre, ada masukan nggak Andre? Andre, ini kalau mau minta apa, semacam revisi itu minta ke siapa? Minta revisi itu, revisi proposal kalau misalkan ada yang salah atau gimana? Kalau pengalaman saya ya, revisi proposal itu nggak ada revisinya. Kurang keras tadi, masih kecil suaranya. Oh iya, saya sih bikin proposal paling di revisi sama teman-teman aja atau sama ketua pelaksana atau ketua OSIS-nya dulu. Minta ke teman-temannya ya, revisinya. Iya, ini gimana, ada yang kurang nggak sih? Rancangan anggarannya gimana, cukupkan segini gitu. Kalau udah misalkan nggak benar, atau minta ke itu ya? Minta ke siapa? Kalau udah benar mau ditujuin, mau dikasih ke penyetujui, misalnya kepala sekolah gitu atau kepala DKM, ya langsung aja datang mau minta tanda tangan proposalnya. Gitu ya. Oke. Gimana, Sofi, ada masukan? Ini saya coba share screen ya. Iya, silakan. Sebenarnya perasaan sudah baik ya, maksudnya sudah bagus, sudah bagus banget gitu. Apa namanya, untuk level pemula lah ya. Intinya kan kita sasaran kan ke anak kecil ya, terutama yang ingin mengikuti organisasi, mungkin OSIS ya. Iya. Gitu kan. Bagus juga sih kan. Sudah cukup baik gitu. Tapi mungkin apa namanya, mungkin nanti ya kita pikirin lagi gimana caranya untuk cara membuat ini lebih menarik gitu. Maksudnya bukan hanya sebatas apa namanya, penyampaian kita doang, udah kita intinya doang, tetapi kita harus ada kayak pembawaannya, ini loh kayak gini caranya, ini loh kayak gini, gitu sih maksudnya.
Oh iya, ngerti tuh. Mungkin nanti entah desain PowerPoint-nya kah, entah tulisannya, entah yang membuat mata mereka tuh lebih, oh ternyata seperti ini, oh seperti ini. Jadi dan tadi kan sempat ya, maksudnya gambar-gambar yang Farhan tampilkan ada beberapa yang nggak kelihatan kan di presentasi. Ada beberapa ya, ada beberapa. Tapi eh, kalau dilihat lebih lama sih kelihatan gitu. Tetapi kadang tuh kalau ngeliat angka gitu ya, contoh tadi kan ya angka karjana apa namanya anggaran ya. Iya, betul. Jadinya kalau menurut saya mereka pasti akan mengabaikan mengabaikan apa namanya paling hanya sekilas doang ngeliat angka awal sama angka jumlah total gitu, total keseluruhan Hmm, gitu. Tapi nanti kita akan coba gitu ya gimana caranya kita akan membuat presentasi ini lebih baik. Tapi itu intinya seperti itu kan. Nanti ntar pembawaannya seperti itu. Nanti ntar mungkin dipoles-poles lagi aja iya. gitu kan. Saya mau ngasih tahu ya, maksudnya saya pernah membuat proposal. Iya. Saya bikin proposal di PPPN Kemenpora waktu tahun 2017. Ini proposalnya seperti ini. Jadi mungkin kalau saya Iya. proposal ini kalau ingin menarik perhatian ini kita harus bisa desain dulu nih. Desain yang sekiranya warna-warnanya ini bisa apa ya namanya? Memanjakan mata lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian kata-katanya juga biasanya tuh nggak terlalu banyak seperti ini. Ini juga kurang ini juga nih. Ya, kurang apa namanya? Sebenarnya masih banyak yang yang disampaikan pada saat apa namanya? Jadi pada saat penyampaian nantinya di proposal itu bukan membaca redaksi yang ini kan atau yang teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau saya tuh belajarnya di sana tuh ini hanya sebatas prolog aja, hanya sebatas redaksi yang kita baca untuk awal, kemudian kita improvisasi nantinya. Jadi improvisasi itu lebih banyak sebenarnya daripada membaca redaksi di dalam PowerPoint gitu. Kalau saya. Sorry Ki, potong Ki. Oke. Berarti yang di slide ini maksudnya secara garis besar tuh yang di slide atau di PowerPoint itu cuma poin-poinnya aja ya. Betul. Nah, selebihnya kita menjelaskan ya improvisasi dengan bahasa kita gitu kan. Betul. Nah, ya kayak gitu mungkin. Ya, begitu sih maksudnya lebih formal terus apa namanya? Proposal. Nah, ini kayak gambar-gambar yang sekiranya dapat membangun gitu ya. Presentasi. Ini walaupun di sebelah kiri ini ada redaksi gitu ya. Ini ntar ada tujuannya. Ini tujuannya buat apa sih? Apa namanya kegiatan tersebut gitu. Kalau apa namanya selenggaranya di mana sih? Pokoknya tuh kalau saya tuh belajar pernah dapat kesempatan kita belajar itu dia harus tahu 5W1H. 5W1H dulu nih bikin proposal. Apa tujuannya? Kemudian di mana diselenggarakannya, kapan diselenggarakannya, kemudian apa lagi? Kenapa ini diselenggarakan ya? Kenapa ini diselenggarakan sih misalkan di Jakarta atau di yang lainnya gitu. Gitu. Kemudian nanti ntar tampilkan ikon apa namanya tempat tinggal misalnya sekolah ya. Kalau sekolah berarti tampilannya sekolahnya dia gitu seperti apa yang posisinya tuh bagus. Terus nah ini apa namanya yang pernah mengikutinya seperti itu. Nah terus ntar schedule-nya tuh dibikinnya seperti ini kan kalau tadi kan masih seperti itu ya Han ya. Iya. Rundown-nya masih apa namanya masih tabel ya. Iya betul. Sebentar. Ya, ini kan apa namanya schedule ya. Jadi schedule eventnya sebentar ya. Ini bisa di full screen ya. Full screen gimana ya? Coba sini. Terlalu kecil nih. Nah, jadi ya gimana ya? Ada yang tahu nggak caranya full screen?
Kayaknya kalau di pengambil PDF nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi kayaknya bawaannya emang begini Ki. Oh, gini ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Iya, maksudnya tuh gini nih, sebentar, coba nah oke, gini aja kali ya, cukup ya? Eh, gini cukup ya? Cukup ya? Ya, terus nih schedule pertama jadi nanti schedule ringkasan, kemudian schedule detail. Jadi ada schedule ringkasan dulu, ini schedule detail. Nanti ntar kita belajar deh, maksudnya bareng-bareng gitu ya, untuk gimana caranya. Karena ini kan event apa nih? Event olahraga kan. Tapi kita kan sasarannya kan umum, bukan hanya olahraga saja. Tapi memang pada umumnya seperti apa sih? Apalagi di sekolah kan, yang mana anggaran tuh nggak sampai besar-besaran banget gitu. Tapi setidaknya bisa ada nih peserta-pesertanya tuh dari kelas 10, misalnya kelas 7 sampai kelas 9, 7A sampai 7Z misalnya. Terus kemudian 10, kelas 9 juga sama semuanya, semua kelas gitu target pesertanya. Terus nanti ini target pengunjung kan, maksudnya target yang menghadiri itu partisipannya berapa sih gitu. Jadi lebih menjelaskan sih, misalnya di proposal nantinya tuh seperti itu. Kalau mau bikin proposal ya kalau ini. Terus kalau sini nanti ada tadi sempat nggak Han tadi ada struktur organisasinya? Ada. Ada ya? Aku tadi nggak ngeliat ya. Tadi soalnya ada ini juga, kegiatan juga, jadinya ada 2 fokus jadinya lupa gitu. Oke. Nah terus kemudian anggaran dana tadi udah sempat lihat. Nah ini sponsor terutama. Sponsor itu targetnya kemana nih yang utama? Ada internal, swasta. Kalau misalnya memang acara yang besar itu bisa internal, swasta, atau pemerintah. Terus media partnernya siapa? Kalau dari OSIS ya udah OSIS, dari mana? Ntar bisa dicari gitu. Jadi untuk penulisannya tuh ini title dulu, kemudian udah inti-intinya aja tadi yang dibilang Indra tuh ya, maksudnya semua tuh nggak harus diredaksi gitu ya. Jadi berupa gambar aja selesai gitu. Jadi lebih ringkas, lebih enak, lebih memanjakan mata gitu. Terus nih nanti untuk paket sponsor, nah ini belum ada Han tadi Han. Iya, Belum ada ya. Nah ini nih Han, jadi pada saat kita mengajukan sponsor, misalnya kalau internal sih nggak perlu pakai paket sponsor, tapi kan kalau keluar ini perlu Han. Ini Ipon, Wazari, dan Yuko ini adalah tingkatan di karate. Jadi ini apa sih namanya? Pokoknya ini platinum. ada coba. Terus kemudian gold atau emas, kemudian ini perak. Jadi ada kategori-kategorinya gitu. Nah, jadi kalau Ipon itu kalau yang platinum, Ya bisa lanjut. gimana? Bisa lanjut. Bisa apa? Lanjut. Iya, tadi dari coba. Oh. Oke. Ini yang pertama ini kan ada paket sponsor. Maksudnya kalau untuk yang keluar itu bisa apa namanya? Dianggarkan jadi ada level 1. Level itu level yang eksklusif lah. Jadi kalau kita mengajukan sesuatu anggaran dana, jadinya bisa apa namanya? Bisa dapat lebih besar gitu ya sponsornya. Jadi perusahaan tersebut dapat impact-nya dari kita tuh apa aja gitu. Terus kalau yang gold ini lebih rendah pasti daripada platinum gitu. Terus kemudian yang perak juga kan, jadi lebih rendah, jadi ada levelnya, jadi gitu. Jadi kita harus kayak apa namanya, kayak promosi aja sih, promosi apa ya emang proposal kan ya, promosi kegiatan gitu. Terus nih ada apa namanya, desainnya gitu. Nah ini sih sebenarnya nih ya, kunci di proposal sebenarnya hanya di desain. Orang-orang yang pinter desain grafis sebenarnya, karena dia yang bisa menggabungkan beberapa warna menjadi gabungan warna yang bisa kita lihat dengan enak gitu. Ini saya tuh punya temen yang apa namanya ngedesain ini bagus banget gitu dia. Bentar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus kemudian kalau ini kan olahraga ya, ada apa namanya yang didapat dari peserta tuh apa aja? Misalnya kalau acara-acara apa namanya kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan berarti yang didapat oleh peserta tuh apa aja sih gitu. Bisa aja. Terus apa lagi ya? Ini penutup. Jadi garis besarnya tuh seperti ini. Udah gitu doang sih sebenarnya. Nah terus ini nih jangan lupa, ini sebenarnya promosi yang penting sih. Promosi yang penting, maksudnya promosi penting itu apa namanya? Ada alamat, kemudian apa namanya promosi-promosi info-info yang kita sebarkan lewat media sosial gitu. Ini hanya contoh juga sih waktu itu gitu. Yang mana nanti apa namanya sebenarnya lebih teknisnya tuh lebih banyak ngomong tuh di sini nih di bagian schedule of event. Schedule-nya itu yang harus di apa namanya di apa namanya di presentasiin kalau di proposal ya. Di proposal seperti itu. Karena apa? Karena itu kan intinya acara. Jadi apa namanya dari hari sebelum apa namanya memulai kita sudah harus tahu nih gambarannya hari pertama sampai hari terakhir itu acaranya seperti apa gitu sih sebenarnya. Terus targetnya berapa orang, terus siapa aja yang mengikuti apa namanya atau partisipan yang ada di situ gitu. Kemudian di sini tuh banyak sebenarnya. Jadi tuh selain ini kan hanya pameran ya. Pameran akan diadakan pada saat penjualan karate berlangsung tanggal 13 sampai 14. Padahal pada presentasinya waktu itu, ini pameran ini harus apa namanya? Ini banyak banget. Nanti kita akan menyebutkan sesuatu hal. Jadi kita harus kayak menggambarkan. Kita membahasakan seperti ini. Pada pameran ini kita akan apa namanya? Dari pintu masuk nanti akan ada standing booth yang mana di situ ada panitia yang mana jadi ada penggambaran walaupun di sini tidak ditampilkan dalam bentuk hanya dalam bentuk redaksi saja, tetapi kita harus bisa menggambarkan oh ternyata pada apa namanya booth pameran ternyata oh seperti ini ya pameran ini isinya tuh seperti ini aja gitu. Kalau kita cuma baca ini doang, pameran akan diadakan pada tanggal 13 sampai 14 gitu misalnya. Kita nggak tahu tuh apa aja sih 13-14 itu. Terus apa aja sih diputarkan juga video yang berisi sejarah perkembangan karate di Indonesia. Terus siapa aja sih orang-orangnya? Nah itu kan kita nggak tahu tuh. Jadi itu sebenarnya lebih ke spesifik sebenarnya ya kalau proposal. Jadi gitu sih Han dan teman-teman yang lain. Gitu maksudnya ini kan hanya sebatas apa namanya sharing apa namanya apa yang pernah kita lakukan gitu ya apa yang pernah saya dapatkan gitu di luar terus saya share gitu terus juga kita kan pengennya kan pelatihan nanti tuh berjalan dengan baik gitu ya dan juga kita lebih matang gitu kalau apa nih kalau saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya proposal ini kan menurut Farhan ini targetnya kemana Han? SMP atau SMA? Kalau saya sih kalau yang proposal ini targetnya lebih ke anak SMP SMA. SMP SMA. Yang baru kenal organisasi. Oh, berarti hanya kalangan-kalangan yang ikut organisasi dong? Ya. Pentingnya sih gitu kan? Ya, tapi yang misalnya mau sekedar tahu ya nggak apa-apa. Siapa tahu itu berguna juga. Iya sih benar. Kalau menurut Indra gimana Indra? Yuk. Menurut Anda gimana Indra? Kan ini kan proposal nih, ini kan targetnya kan kalau menurut Farhan itu anak SMP sama anak SMA. Iya. Tapi kalau menurut saya berarti hanya yang orang-orang yang berminat di organisasi.
sedangkan yang lainnya kan masih belum berminat gitu ya, gimana caranya berorganisasi. Ya betul. Dan sebenarnya ya benar sih, kan semua kalau kita ngelihat secara luas ya, proposal ini kan digunakan pada kegiatan atau kelompok tertentu doang gitu. Nggak semuanya dipakai. Ya misalnya proposal kan untuk ngajuin apa, misalnya kalau di sekolahan mungkin acara pentas seni, terus di kita remaja masjid bisa pengen mengadakan acara Maulid Nabi misalnya, atau di RW mau ngadain 17-an gitu kan. Jadi tertentu aja, nggak semua pakai, itu benar. Dan kalau kita ngomongin usia sih, benar juga ya, maksudnya yang kebanyakan pakai proposal ini, kebanyakan sih, majority itu dari kalangan SMP ke atas gitu, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Gitu. Paling kalau mau agak luas ya, paling masukan aja ya buat temen-temen. Kalau emang kita ngincernya semua kalangan, kita paling kalau proposal kan lebih ke teknis ya, maksudnya cara membuat proposal gitu. Paling lebih ke soft skill mungkin ya, misalnya cara public speaking, misalnya mungkin gitu kita bikin materi, atau cara ya macam-macam lah, misalnya cara Kalau masalah gini, berkomunikasi mungkin bisa begitu. Itu masukan aja sih. Kalau public speaking ada nggak Han materinya Han? bisa saya cariin sih kalau public speaking. Sebenarnya sih bagus juga yang sebenarnya untuk proposal sebenarnya bagus juga gitu. Cuman ya kan kita awalnya kan pengen apa namanya membludak lah istilahnya ya, yang banyak hitungannya pesertanya. Kalau kemarin sih saya kan usulnya tuh gimana cara pembuatan penulisan bab 1 sampai bab 5 lah istilahnya. Nah, itu bisa. Mungkin kan umum tuh. Umum kan maksudnya, setidaknya bisa walaupun apa namanya hanya apa namanya sih ya sebatas ya penulisan yang mungkin belum diajarkan di sekolah ya, misalnya kayak cara penomoran halaman gitu yang lebih mudah tuh seperti apa sih gitu, yang orang lain tuh banyak yang nggak tahu gitu. Terus titik-titikin yang di daftar isi tuh yang lebih otomatis tuh seperti apa sih, gampangnya tuh gimana, ada caranya gitu kan. Itu kan maksudnya pengalaman ya pribadi gitu, mungkin juga teman-teman yang nonton juga atau yang ikutin juga enak gitu ya. Cuman nantinya kalau yang seperti itu memang mau nggak mau pesertanya juga harus punya laptop, targetnya segitu, karena dia selain melihat tapi juga mempraktikkan. Praktek langsung ya. Ya, cuman itu dia kendalanya. Jadi sama kayak tadi yang apa namanya hanya kalangan-kalangan tertentu kan yang punya laptop. Kalau nggak punya laptop bingung gitu. Makanya nih sebenarnya apa namanya enaknya mau dibawa kemana nih, arahnya mau kemana nih enaknya. Maka pelatihan yang sifatnya apa namanya sih ya mungkin Andre mungkin tahu gitu misalnya gimana caranya desain gitu Andre. Nah, itu bisa tuh. Ataupun cara memakai Google Tools gitu yang Mungkin bisa atau form gitu, atau Google Form atau yang lainnya, itu bisa kan. Bisa banget. Cuman iya kira-kira maunya yang gimana nih kita garap nih? Kalau aneh saran sih lebih ke yang umum aja ya, maksudnya kayak tadi desain kan maksudnya luas banget gitu, bisa dipakainya luas dalam arti bisa buat dia jualan, bisa buat dia misalnya punya dagangan gitu kan, dia pengen branding gitu, pengen punya brand, itu kan pasti perlu desainnya dia gitu, misalnya logonya dia. Terus bisa buat apa namanya ya, mungkin dia juga bisa menghasilkan uang dari situ, dari desain itu gitu. Manfaatnya luas, itu boleh sih kayak belajar desain tuh. Iya gitu sih. Tapi kita juga maksudnya yang Farhan itu juga menarik juga sih untuk apa namanya penampilan proposal ya. Proposal menarik, atau mungkin apa ya? Atau mungkin kita tampung dulu kali ya, kita tampung terus kita di kegiatan yang kedua gitu kali ya. Tortur lagi, boleh.
Gimana Han? Atau mungkin kalau public speaking enaknya gimana Han? Boleh sih ditampung dulu. Public speaking bisa juga. Kalau public speaking konsepnya gini, kalau bisa targetnya anak-anak ya ini tujuannya sih kalau aneh ya, ingin menimbulkan rasa percaya diri gitu. Jadi suatu saat misal dia udah besar, dia bisa memimpin sesuatu, jadi biar dia punya karakter. Nah kan contohnya kayak kita di masjid deh, kita lihat kan misalnya kayak khotib gitu kan, kita nggak tahu nih anak-anak kan insya Allah jadi pemimpin semua ya, jadi orang semua gitu, jadi ustadz, jadi pengusaha dan lain-lain. Nah kan kalau dia jadi ustadz kan misalnya ceramah gitu kan ada fungsinya gitu, jadi oh percaya diri nih ngomong depan umum gitu. Jadi misal kita didik dari sekarang nih, misalnya kita ayo latihan nih public speaking, misalnya awalnya harus cara-caranya gimana public speaking. Pertama tenang, terus yang kedua adalah senyum gitu, misalnya yang kedua adalah liatin semua penonton gitu, jangan jangan baca teks mungkin gitu ya. Nah, ntar kita latihan gitu, coba ceritain apa gitu, hal-hal simpel aja sih, paling kayak gitu untuk langsung prakteknya. Bisa tuh. Boleh sih gitu aja. Eh, terus gimana? Enaknya gimana nih? Mau pakai online? Online terbatas kan pasti lewat internet. Dan juga kalau untuk offline di masjid, mau nggak mau kita harus berundangan lewat infografis marketing gitu. Oh iya ya. Iya, soalnya yang selembaran-selembaran itu kan udah nggak zaman lah. Iya udah nggak jalan nih. Udah nggak zaman sih sebenarnya. Makanya kita mau garap apa dulu gitu. Latihan apa? Misalkan Microsoft Word. Oke, Microsoft Word itu Microsoft Word. Atau mungkin cara mengcopy paste gambar ya. Cara mengambil gambar itu seperti apa? Bisa. Bisa aja. Mungkin kita apa ya, maksudnya riset kecil-kecilan dulu kali ya, maksudnya nih. Iya, kecil-kecil untuk Maksudnya orang nih sekarang lagi zaman kayak gini butuhnya apa sih? Banyaknya pakai apa sih gitu. Misalnya, oh anak SD sekarang pakai HP. Nah, mungkin kita bisa cariin cara ngedit apa di HP gitu kan, atau cara apa namanya? Ya macam-macam lah ya maksudnya. Iya. Atau nggak gini, kalau misalkan memang kita nggak bisa di pelatihan, kita mungkin apa ya, dari teman-teman ke teman-teman, ngerti nggak? Maksudnya gini, misalkan dari Farhan punya ilmu apa, kita belajar sama Farhan. Jadi dari kita dulu gitu. Oh boleh. Kayak seperti ini gini Han. Terus Idra punya apa namanya IT lah, misalkan bagaimana cara-cara yang kita, misalkan Antum kan komputer yang gimana tuh Indra, yang mungkin ribet lah yang orang umum nggak tahu gitu. Terus gimana sih cara mudahnya tuh sebenarnya nih, mudah digunakan, maksudnya mudah untuk dilakukan pada orang umum, tetapi karena kita nggak tahu, jadinya kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa, kan susah banget gitu. Ya minimal cara ganti password wifi lah, jadi nggak perlu nelpon IndiHome gitu ya. Misalkan passwordnya lupa, nah itu gimana tuh Kak? Iya itu sih bisa sih dibikin gitu. Ya, mungkin orang suka ada tuh minta password saja kan harus pakai panggil teknisi gitu kan, lama kesian. Nah iya itu kan bisa Ndra, nah itu bisa tuh. Atau nggak kita gitu dulu aja, terus kita tampilinnya udah khusus kita aja, Irmas dulu gitu. Iya benar-benar, kita godok di internal kita dulu ya. Terus Andre, kalau Andre masih ada nggak nih Andre, belum tidur Andre? Halo. Ada. Mantap. Ya, mungkin Andre nanti bisa dibikinkan ini Andre, kayak flyer gitu Andre, kayak infografis gitu kayak waktu itu. Poster paling. Iya, misalkan tanggal berapa, bikin schedule dulu gitu. Kemudian nanti deh kalau saya pulang ya hari Sabtu lagi Indra, kita itu lagi Indra ya. Sorry gimana Ki? Antum Sabtu ada nggak di rumah? Sabtu insya Allah ada. Ada ya. Mungkin habis maghrib kali ya kita kumpul lagi gitu untuk nentuin schedule-nya, terus nanti Andre bisa buatkan ini Andre yang kemarin saya bilang tuh Andre, kayak ada timeline apa sih kayak kemarin tuh yang ada pelatihan tanggal berapa infografis gitu.
Ya, Bisa kan, Teh? Ya nanti coba dibuat aja gitu. kita Nomor berapa? coba tes saja. Iya. Gitu aja sih, Indra. Atau mungkin gini ya, Indra. Kalau memang susah ya, saya sih punya pikiran masjid itu jadi apa namanya, yang depannya itu jadi tempat pusat perdagangan gitu Depan di lingkungannya. Gitu sih. Enaknya sih gitu. Soalnya biar kita kayak contoh kan dagangannya Bang Arif gitu ya. Iya. Itu kan bisa aja di masjid gitu. Bukan di dalam masjidnya, tapi maksudnya di dekat di luar, di teras-teras yang apa namanya, yang buat itu aja gitu, yang buat apa namanya, naruh-naruh motor kan, itu bisa di situ kan. Setidaknya tuh orang yang berkunjung itu bisa bisa apa namanya, bisa ada warung loh ternyata, oh ini ada dagangan mie ayam dan habis itu bisa makan gitu. Bisa aja sih gitu sih maksudnya. Atau mungkin itu aja bikin gitu. Tapi itu dia sih, kita harus tahu dulu kali ya, pelatihan yang umum aja kali, Indra ya. Ya ngomong dulu aja gitu aja. Kira-kira apa, Indra, menurut antum? Apa ya? Sosok kali ya. Kenapa? Sesikat umum. Gimana, Indra? Pelatihan yang ada hubungannya sosok itu. Apa nggak kemarin? Pelatihan yang ada hubungannya sama Microsoft Word itu. Oh boleh deh, ya udah itu dulu aja ya. Pelatihan Microsoft Word, cara penulisan, cara efektif gitu ya, cara efektif menulis di Microsoft Word gitu. Atau gimana? Nanti pikirin aja deh judulnya deh, gimana enaknya. Tadi pikirin dulu deh. Oke, ya ntar desainnya juga tuh ada logo Word-nya, terus kemudian tanggalnya berapa, judulnya apa, di mana, bisa lewat Meet atau enggak, gitu aja, atau offline gitu sih. Nanti ntar disebar di grup pengurus masjid, nanti ntar grup pengurus masjid, nanti ntar minta infografis tersebut di-share ke RT gitu. Dia bagi anaknya yang membutuhkan bisa ikut mengikuti gitu. Karena narasumber kita ganti-gantian aja, misalnya dari saya, dari Indra, dari siapa namanya, Farhan, dari Kiki, bisa aja. Kita bagi-bagi tugas aja nantinya. Gitu enaknya sih. Ini Gimana? kita mau seminggu sekali atau gimana nih? Jadi kita kayak macam satu kali aja, Indra. Satu kali dua aja, Indra. Ya boleh deh. Kan penulisan bab 1 sampai bab 5 gitu. Cara membuat makalah dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Oh iya, boleh. Gitu sih. Oke, boleh. Ya udah. Nanti dibuat, Andre. Nanti Sabtu kita kumpul lagi ke Indra. Kumpul insya Allah bisa. Sabtu ya, insya Allah. Ba'da maghrib ya, jangan ba'da isya, kemalaman kalau ba'da isya. Ya ba'da maghrib aja, habis maghrib diskusi, isya pulang kita. Ya pulang udah, gitu. Ya Andre bisa nggak, Andre? Bisa insya Allah. Ya Andre. Bisa dong. Farhan juga bisa ya, Han? Insya Allah bisa. Ya Han ya? Iya, insya Allah bisa. Oke. Alhamdulillah kalau bisa. Nanti di share aja kalian apa namanya, tanggal apa namanya, maksudnya hari Sabtu gitu ya, bisa apa namanya, ada kumpul lagi gitu teman-teman yang lain yang belum hadir di meet ini, kayak Kiki, kayak Mas Warno gitu. Ntar kita ngantengin lagi kegiatannya lebih enak gitu. Gitu ya, Andre, paling. Ya boleh. Sabtu. Ya udah gitu aja palingan hari ini mah. Nanti ntar ketemu lagi di hari Sabtu insya Allah. Oke. Kalau bisa sih datang semua ya. Iya insya Allah, mudah-mudahan bisa sih. Ya udah gitu aja.
paling saya sih. Yaudah, terima kasih ya Farhan udah Ya, cukup baik. Nanti ntar kita akan apa namanya, kita akan lebih matangin lagi Han untuk itu. Bukan Dodok enggak aja bareng-bareng. ya mungkin bukan enggak jadi ya maksudnya untuk langkah-langkah pembuatan proposal, tapi mungkin di nomor berapa kan gitu ya, karena kan aja dulu gitu. kita narik masa dulu gitu niatnya, simulasi yang lebih gampang gitu, yang lebih enak gitu sih sebenarnya niatnya gitu. Nanti ntar kita pikirkan lagi, kita matangin lagi ya Han ya. Oke, ya. Oke, ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih Oke, waktunya. sama Oke, ya. teman-teman semuanya, makasih banyak ya udah hadir. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin insyaallah. Amin. Oke, Pak Ketua izin ya. Dev. Oke, ya akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.